Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan sumber belajar. Pengertiannya adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Identifikasi kebutuhan adalah proses dan sekaligus prosedur sistematis untuk menentukan prioritas kebutuhan dan pengambilan keputusan tentang program dan alokasi sumber daya yang diperlukan bagi keberlangsungan satu program layanan pendidikan atau layanan sosial. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pelaksanaan identifikasi. Nomor 1, menentukan lokasi dan sasaran. Menentukan lokasi yang akan dijadikan kencah kegiatan identifikasi tergantung pada kelompok sasaran yang akan dijadikan sebagai subjek pelaksanaan program. Sasaran identifikasi adalah kelompok sasaran atau calon warga belajar, orang tua, tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk-beluk keadaan daerah yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan identifikasi kebutuhan dan sumber belajar. Selanjutnya, nomor 2, menentukan teknik identifikasi. Teknik identifikasi adalah cara menentukan orang yang dijadikan responden atau orang yang bisa diminta informasi mengenai kebutuhan dan sumber di daerah itu. Nomor 3, pelaksanaan identifikasi pada tahap ini yang harus dilakukan adalah nomor 1, penyusunan pedoman IDESI yang berisi antara lain 1, perumusan tujuan, 2, menentukan teknik identifikasi yang akan digunakan, menentukan segi-segi yang akan diungkap, menekan petugas pelaksana identifikasi, menentukan waktu pelaksanaan identifikasi dan jangka waktu yang dibutuhkan, merencanakan jumlah biaya yang dibutuhkan, serta penyusunan instrumen. Poin selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah sebuah upaya untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal atau peristiwa yang dianggap dapat membantu pengamat untuk menemukan data tentang kebenaran yang akan dicari oleh pengamat. Observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Sasaran observasi yang pertama pelaku, kedua tempat, ketiga kegiatan, 4 benda, 5 waktu, 6 peristiwa, 7 tujuan, 8 perasaan, 9 gabungan dari semua. Tujuan observasi yaitu untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan di mana observer berada bersama objek observasi yang diselidiki. Nomor 2, observasi tidak langsung. Berdasarkan peran pengamat, observasi partisipasi yaitu proses observasi di mana pengamat ikut mengambil bagian berpartisipasi atau peristiwa yang sedang diamati. Nomor 2-nya, observasi non-partisipasi yaitu suatu proses observasi di mana pengamat tidak ikut dalam kehidupan atau peristiwa yang diamati. Kelebihannya yang pertama, data yang diperoleh lebih objektif, tidak memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi, data lebih mudah untuk didapatkan, data dapat diperoleh secara langsung. Kekurangannya yaitu pertama, tergantung pada kemampuan pengamat, kedua, kelemahan dalam pencatatan, ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang, keempat, banyak kejadian atau keadaan objek yang sulit diobservasi, kelima, sering ditemui observasi yang bertingkah laku baik karena sedang diobservasi. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka. Langkah wawancara yang pertama, pendidik menyiapkan daftar pernyataan yang memuat hal-hal sebagai berikut. Pengetahuan atau keterampilan apa yang ingin dipelajari oleh peserta didik atau masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan kemampuannya. Yang kedua, masyarakat diberikan penjelasan mengenai maksud wawancara yaitu agar mereka ikut serta secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, sumber-sumber belajar masyarakat, dan kemungkinan hambatan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program pembelajaran. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.